Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mawaddah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa. Sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, disebutkan kurang lebih ada 5 poin hikmah puasa. Yang pertama, asyukur. Kita berpuasa agar bisa memunculkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa? Karena di saat berpuasa kita diperintahkan untuk tidak makan minum dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Di saat itu kita bisa merasakan nikmat makan. 11 bulan Allah kasih nikmat makan. Apakah pernah kita bersyukur dengan nikmat tersebut? Padahal banyak saudara-saudara kita yang mereka sulit untuk makan dan minum. Sehingga kita berpuasa, kita bisa merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bisa makan dan minum, itu orang yang sudah kaya. Bisa makan, bisa minum. Kenapa? Karena mereka tidak diwajibkan untuk menerima zakat. Standar menerima zakat berupa fakir dan miskin itu ketika sulit makan dan minum, kekurangan makan dan minum, maka mereka berhak menerima zakat. Artinya orang yang bisa makan, minum, mereka dikatakan orang yang mampu. Orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ia syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatnya Allah, niscaya kalian tidak mampu menjumlahkan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama, memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini bisa terpenuhi kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia melakukan 3 hal. Yang pertama, syukur bil lisan. Syukur dengan lisan. Setiap nikmat yang Allah berikan, ia selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka ini pengakuan terhadap sang pemberi nikmat, dan Allah sangat menyukai seorang hamba jika ia makan atau dia minum, yahmadillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur yang kedua adalah iqrar bil janan. Dia meyakini dalam hati bahwa seluruh yang ia rasakan, yang ia terima daripada nikmat, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Daud pernah bermunajat, Ilahi kaifa ashkur. Wahai Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Fa inna syukra ni'matun minka alayya. Sesungguhnya rasa syukur itu pun adalah anugerah yang kau berikan padaku. Qala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada Nabi Daud, Al-an syakartani ya Daud. Sekarang engkau telah bersyukur kepadaku wahai Daud. Jadi Nabi Daud meyakini dalam hatinya bahwa seluruh nikmat yang ada, yang ia terima, itu seluruhnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur yang ketiga untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amal ibadah, amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dauda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Allah berfirman dengan mengucapkan firman-Nya, i'malu, beramal sebagai bentuk syukur. Makanya disebutkan dalam tafsir Jami'ul Bayan yang disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, menyebutkan as-salat. Salat itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Puasa adalah bentuk syukur kepada Allah. Dan seluruh amal-amal soleh itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, dengan kita berpuasa, yaitu tarwidun nafs, menjinakkan nafsu. Karena ketika orang berpuasa, nafsunya melemah. Di saat melemah, kita bisa mendidik nafsu kita untuk menjinak. Karena ini nafsu adalah musuh terberatnya manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'da aduwi nafsuka allati baina zanbai. Musuh yang paling berat bagi dirimu
adalah nafsu yang berada di antara dua lambungmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang tingkatan nafsu. Ada nafsu yang pertama, nafsul ammarah ila su'. Nafsu ini hanya mengajak kepada perbuatan dosa. Yang kedua, nafsul lawamah, nafsu yang mencela, perbuatan buruk dicela, tapi ada potensi juga nafsu tersebut mendorong melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu ya binafsil lawamah. Aku bersumpah dengan nafsu yang mencela. Tingkatan yang ketiga ada namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang keempat namanya nafsu mulhamah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kelima ada namanya nafsu radiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Yang keenam ada nama nafsu mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan yang ketujuh ada namanya nafsul kamilah, nafsu yang sempurna, yaitu nafsunya para nabi, para rasul yang tidak pernah nafsunya itu memerintahkan perbuatan dosa, karena telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mereka tunduk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamula minar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa illa arba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijal katsir, yang sempurna dari golongan laki-laki banyak, yaitu para nabi, para rasul. Sempurna nafsu mereka, sempurna ibadah mereka, sempurna amal soleh mereka, yaitu para nabi, para anbiya yang dirahmati, diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu dengan berpuasa kita menghilangkan sifat-sifat hewani di dalam diri kita. Karena kita mustarak, ikut serta di dalam sifat hewan, makan, minum. Hewan juga makan, minum. Manusia juga makan, minum. Berbeda dengan malaikat. La akla lahum, wala syurba lahum, wala nauma lahum. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur. Seluruh waktunya digunakan ibadah dan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berpuasa, sifat-sifat hewani kita hentikan sesaat, sehingga nafsu kita akan terdidik menjadi sifat malakiyah, sifat malaikat yang tidak makan, tidak minum. Di waktu tersebut dia gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsunya, jiwanya menjadi khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat daripada berpuasa, himayatus shihah. Dengan kita berpuasa, secara otomatis kita mendapatkan ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun juga mendapatkan satu bonus, yaitu kesehatan tubuh kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'idatu baitud da' wa qillatut ta'am ummud dawa. Sesungguhnya perut ini adalah rumahnya penyakit, dan sedikit makan, yaitu berpuasa, adalah induknya obat. Dalam satu riwayat Nabi katakan al-himyatu qillatut ta'am, yaitu pencegah dari penyakit adalah sedikit makan dengan berpuasa. Nabi SAW mengisyaratkan juga dalam satu hadis, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kelima daripada berpuasa, yang terakhir, yaitu al-atafu alal fuqara'i wal masakin. Dengan kita berpuasa memunculkan sifat empati kepada fakir miskin. Fakir miskin mereka berpuasa bukan hanya sebulan, tapi mereka bisa tahunan. Kadang mereka makan sehari, besoknya mereka tidak makan. Sehingga kita bisa merasakan rasa lapar itu seperti apa. Dan muncul dalam hati kita rasa kasih sayang, empati kepada orang-orang fakir miskin. Hal ini diwanti, diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'amana nabi, tidak orang tersebut beriman kepadaku. Man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun ila dhanbihi wa huwa ya'lamu bih. Tidak beriman seorang kepada diriku jika di malam hari dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya keadaan lapar di sampingnya, wa huwa ya'lamu bih, dan dia mengetahui tetangganya lapar. Dia tidur dalam keadaan kenyang, tapi di saat yang sama dia tahu tetangganya keadaan lapar, dia tahu keluarganya keadaan lapar.
maka Nabi SAW mengatakan keimanannya belum sempurna kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sufi bernama Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Pernah ditanya, wahai Imam, ayyu sauti musik haram? Suara musik yang haram seperti apa? Suara musik yang haram seperti apa? Ini hukum musik, ada pembahasan khusus disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Gardawi dalam kitab Fikih Musik, membahas tentang hukum musik. Tapi kita ambil hikmah dari nasihat yang sangat luar biasa dari Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi besar. Ketika ditanya hukum suara musik yang haram itu seperti apa, beliau menjawab, yaitu sautu malaik ta'ami tal'abu fi awiyatil athriyai wallati wasalat ila adhanil fuqara'il jiya'i. Suara musik yang haram adalah suara sendok-sendok yang berbunyi di piring-piringnya orang kaya, dan suara tersebut terdengar di telinga-telinga orang fakir miskin yang kelaparan. Ini suara musik yang paling haram, yaitu sendok-sendok yang berbunyi daripada sendok-sendok makan orang-orang kaya, dan di saat itu orang-orang fakir miskin mereka kelaparan mendengar suara daripada bunyi sendok tersebut, namun tidak diberikan makan oleh orang kaya tersebut. Ini suara musik yang paling haram menurut Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.